Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar dari Wahyu 17 ayat yang ke-8 tentang arti binatang telah ada namun tidak ada, namun tidak akan ada lagi. Wahyu 17 ayat 8 berbicara tentang suatu entitas akhir zaman yang disebut yang menunggangi binatang itu. Wahyu 17 ayat 7 sampai 18. Malaikat itu menjelaskan kepada Yohanes tentang binatang dan menggambarkannya sebagai binatang yang telah ada namun tidak ada, namun akan datang. Atau dalam kata-kata NIV, dahulu ada, sekarang tidak ada, namun akan datang. Karakteristik binatang yang luar biasa ini akan menyebabkan keheranan di antara orang-orang yang belum diselamatkan yang masih hidup selama masa kesukaran. Deskripsi yang aneh tentang binatang itu muncul dalam konteks penjelasan malaikat tentang perempuan yang tidak bermoral yang disebut Babel besar. Rahasia tentang perempuan itu dan binatang yang menggendongnya, yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul dari jurang maut dan menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi akan heran, yaitu mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Ketika mereka melihat binatang yang telah ada namun tidak ada, namun muncul kembali. Wahyu 17 ayat 7 dan 8. Penjelasan ini mengaitkan perempuan dan binatang itu dan menelusuri asal-usul binatang itu hingga ke jurang maut. Dengan demikian, kerajaan penguasa dunia yang akan datang atau binatang itu akan diperdayakan secara setan dan memiliki hubungan yang erat dengan sistem keagamaan akhir zaman yang fasik atau perempuan itu. Malaikat berkata bahwa binatang itu telah ada dan tidak ada, namun akan ada. Artinya, binatang itu telah berhenti atau namun masih memiliki masa depan. Terjemahan Hidup Baru menjelaskan maknanya dengan lebih lengkap. Binatang yang telah kau lihat itu dahulu hidup, tetapi sekarang tidak ada, namun akan segera muncul dari jurang maut dan menuju kebinasaan kekal. Dan orang-orang akan heran melihat kemunculan kembali binatang yang telah mati itu. Beberapa penafsir menghubungkan deskripsi binatang itu dari Wahyu 13 ayat yang ketiga. Salah satu kepala binatang itu tampak terluka parah, tetapi luka parah itu telah sembuh. Seluruh dunia dipenuhi dengan rasa takjub melihat binatang itu. Jika antikristus menderita sesuatu yang tampaknya merupakan luka fatal, bahasa Indonesia, yang darinya ia disembuhkan, maka ia dapat sesuai dengan deskripsi binatang dalam Wahyu 17 ayat yang ke-8, bahwa ia mati dan kemudian muncul kembali. Yang lain menafsirkan Wahyu 17 ayat 8 lebih luas, mengambil binatang mengerikan yang ditunggangi wanita itu sebagai bentuk terakhir dari kuasa dunia non-Yahudi. Pada zaman Yohanes, ini adalah kekaisaran Romawi yang tampaknya berhenti keberadaannya dengan kejatuhannya tahun 476 Masehi. Jadi Roma telah ada dan tidak akan ada. Namun jika otoritas Roma benar-benar tersebar ke banyak bangsa, 10 tanduk, ia dapat bangkit kembali. Kuasa di balik kebangkitan Roma adalah setan. Karena Yohanes diberitahu bahwa ia akan keluar dari abis atau jurang maut. Dalam penafsiran ini, binatang itu dianggap wahyu malaikat kepada Yohanes, memberikan sejarah lengkap dari bentuk terakhir kuasa non-Yahudi itu. Binatang itu keluar dari jurang maut dan ia akan menuju kebinasaannya. Wahyu 17 ayat 8 bandingkan Daniel 7 ayat 26, 8 ayat 25, 2 Tesalonika 2 ayat ke-8, Wahyu 19 ayat yang ke-20, dan Wahyu 20 ayat yang ke-10. Bangsa-bangsa akan melihat kebangkitan pemimpin dunia non-Yahudi terakhir ini sebagai sesuatu yang fenomenal dan mereka akan takjub. Wahyu 13 ayat 3 sampai ke-4 ayat ke-8 juga. Sebagian besar dunia akan mengikuti binatang itu, akan tetapi mereka yang beriman kepada Yesus Kristus tidak akan tertipu untuk mengikuti binatang itu, dan mereka tidak akan tunduk kepada otoritasnya. Bandingkan Wahyu 13 ayat yang ke-7, ini akan mengakibatkan banyak orang mati syahid. Bandingkan Wahyu 7 ayat 9 sampai 17, kekaisaran Romawi yang dibangkitkan melalui mana antikristus itu berkuasa. Shalom.